Saya akan disclaimer terlebih dahulu bahwa konten podcast konsen ini adalah sebuah bentuk ajakan filosofis untuk semua pikiran yang mungkin sengaja kami buat sama sekali tanpa sebuah kesimpulan. Mengutip dari pemikiran filsuf dan matematikawan abad 20 asal Perancis, yang berasal dari Perancis, yaitu Alain Badiou, ia menjelaskan bahwa negara adalah sesuatu yang terus ditolak keberadaannya, namun kita selalu membutuhkannya. Artinya apa? Negara adalah salah satu dari bagian kenyataan umat manusia yang syarat dengan nilai. Ia bisa saja selalu dikritik, didambakan, atau bahkan diacuhkan. Negara bukanlah makhluk hidup, ia benda mati. Akan tetapi negara dengan kekuasaannya, ia memiliki suatu ruang gerak yang statis dan dinamis, yang selalu berinteraksi terhadap kehidupan kita. Sehingga kita mereaksinya, bahkan kita sebetulnya kebingungan atas banyak hal dalam mereaksinya. Salah satunya bagaimana bersikap kepada kenyataan-kenyataan yang politis itu. Kita mesti bertanya, apa yang menjadi negara sulit untuk kita pahami? Apa yang sebetulnya yang menjadi kehendak negara? Dan bagaimana kita memahami secara eksistensial diri kita dalam sebuah kekuasaan dan negara? Apakah kita harus jatuh cinta kepada negara? Atau kita harus berjarak dalam romantisme itu? Kita sebetulnya menjadi subjek sekaligus objek dalam kekuasaan. Setidaknya itulah yang menjadi salah satu pemikiran seorang filsuf asal Prancis, Michel Foucault. Foucault ini menjelaskan awalnya kekuasaan itu bersifat terpusat, tetapi karena kekuasaan memusat ini mendapatkan banyak pertentangan dari rakyat, sehingga kekuasaan ini menyebar melalui keberadaan undang-undang. Artinya, dimanapun dan bagaimanapun kehidupan kita selalu dalam kawasan kekuasaan. Itulah sebetulnya yang membuat kita terus berkembang, terus mengembangkan narasi kekuasaan, meskipun masih banyak kelemahan-kelemahan sana-sini. Kita juga bisa lihat Foucault mengambil ide panoptisisme dari model arsitektur rancangan seorang filsuf bernama Jeremy Bentham, filsuf yang berasal dari Inggris, yang ia sebut panoptikon. Panoptikon ini berupa bangunan yang melingkar di bagian luarnya dengan menara yang ada di tengah-tengahnya. Ia berfungsi mengatur segala sesuatu agar berada dalam pengawasan permanen. Ya, sebetulnya pengawasan itu tidak berlangsung terus-menerus, karena pengawasan ini sebetulnya tidak selamanya mengawasi. Karena menurut Foucault, panoptikon ini merupakan instrumen kekuasaan yang masuk ke dalam alam bawah sadar. Jadi dia masuk ke alam bawah sadar untuk membuat masyarakat merasa diawasi. Sebagai misal, pos polisi bisa kita lihat, CCTV yang ada di jalan-jalan dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, karena kita merasa diawasi terus-menerus, kita yang berada dalam pengawasan akan patuh dan disiplin. Kepatuhan dan kedisiplinan ini sebetulnya akan membangun sebuah respon yang selalu tidak disukai. Sebab kita bakal cemas dalam beraktivitas, dan bagaimanapun keadaannya kita jadi lebih berhati-hati. Bahkan kita mendapatkan sedikit ruang
menyempitnya ruang dalam mengkontrol kekuasaan misalnya, kita jadi lebih berhati-hati bahkan untuk merespon kejahatan dari kekuasaan tadi. Kata Foucault, lewat normalisasi undang-undang, negara menciptakan wacana dan definisi masyarakat yang baik, dalam tanda kutip. Artinya kita terus menerus akan digoncang dalam wacana masyarakat yang baik sebetulnya. Kita bakal digoncang dalam wacana tersebut. Kita akhirnya terus menerus diandaikan menjadi masyarakat yang baik. Padahal dalam kenyataannya kriminalitas secara kualitatif selalu terjadi di tubuh pemerintahan. Seperti korupsi yang sudah lekat sebagai citra kekuasaan. Maka siapa yang harus baik? Mencintai negara nampaknya juga menjadi wacana dari kekuasaan. Kita bisa melihat semboyan-semboyan yang ada, seperti "saya cinta Indonesia" yang keluar dari mulut politisi. Semboyan-semboyan itu mestilah dibaca dengan cara yang lain. Semisal ditanyakan ulang, atau dengan istilah Derrida, didekonstruksi kembali. Mengapa semboyan itu tercipta? Apa urgensi di baliknya? Apakah kecintaan kita begitu kurangnya? Itu kita tanyakan lagi. Apalagi jika kata mencintai itu memuat makna bahwa kritik adalah hianat dalam percintaan. Maka ada suatu pertanyaan yang benar-benar meresahkan. Jika dari pernyataan tadi, apa kita masih bisa mencintai negara bagaimanapun kenyataannya? Kita mungkin saja bisa mencintai dalam arti tertentu dan dalam keadaan tertentu. Namun sebetulnya sejak kita dilahirkan, kita sudah mempunyai kekerabatan emosi dengan kekuasaan. Kita mungkin saja sudah mencintai negara karena kita mengalami sebuah solidaritas sosial, keakraban warga negara, jaminan hukum dan hak, dan lain sebagainya.